Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis cerpen juru masak karya Damhuri Muhammad, yang di sini kita menganalisis 3 poin utama, yaitu konteks sosial, kemudian relasi antar karakter atau antar tokoh, dan juga latar dalam cerpen juru masak karya Damhuri Muhammad. Slide selanjutnya. Kami beranggotakan 5 anak. Yang pertama, saya sendiri, Hafsah Bunga Isnaini dengan 3 digit NIM terakhir 130, kemudian Jemima Naura dengan 3 digit NIM terakhir 131, kemudian Zahra Nur Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 149, lalu Dina Ramadhania dengan 3 digit NIM terakhir 150, dan yang terakhir ada Aulia Jutari Nova dengan 3 digit NIM terakhir 151. Nah, karya sastra sendiri, khususnya cerpen, itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media refleksi dan kritik terhadap realitas sosial masyarakat. Melalui cerita yang sederhana, pengarang cerpen sering menyampaikan persoalan kekuasaan, relasi sosial, dan posisi individu dalam struktur masyarakat. Nah, di cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad ini menghadirkan kisah yang berangkat dari peristiwa keseharian, yakni pesta perkawinan dan tradisi kenduri. Namun di balik peristiwa tersebut, cerpen ini menampilkan ketegangan sosial, relasi kuasa, serta tekanan terhadap individu kecil atau orang kecil. Oleh karena itu, analisis cerpen ini difokuskan pada konteks sosial, relasi antar karakter, dan juga latar untuk melihat bagaimana struktur sosial masyarakat direpresentasikan dan dikritik melalui cerita. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin pertama untuk konteks sosial. Jadi pada cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad ini kita bisa melihat gambaran kondisi sosial masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh perbedaan status dan juga kedudukan. Cerita ini tidak hanya membahas tentang seorang juru masak saja, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur sosial bekerja dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama, ada perbedaan status sosial. Dalam cerpen ini terlihat jelas adanya strata kasta, ya seperti itu, yaitu digambarkan oleh tokoh Mangkudun sebagai orang kaya yang terpandang di kampungnya. Nah, karena kekayaan dan pengaruh yang Mangkudun miliki, posisi yang lebih tinggi membuat Mangkudun lebih dihormati oleh masyarakat. Sedangkan sebaliknya, Mangkaji sebagai juru masak berada pada posisi sosial yang rendah. Ia hanya dianggap sebagai pekerja yang menerima upah setelah menjalankan perintah, setelah memasak. Meskipun begitu, ada ironi yang menarik di sini. Keberhasilan kenduri Mangkudun sangat bergantung pada kemampuan Mangkaji dalam memasak. Artinya, status sosial Mangkudun dianggap rendah, tetapi secara fungsi ia memegang peran yang sangat penting di masyarakat. Dari sini kita bisa melihat kritik sosial yang ingin disampaikan pengarang bahwa masyarakat seringkali menilai seseorang berdasarkan kekayaan dan jabatannya, bukan berdasarkan keahlian atau kontribusinya pada masyarakat tersebut. Yang kedua, ada pandangan masyarakat terhadap pekerjaan. Cerpen ini juga memperlihatkan bagaimana pekerjaan juru masak dianggap kurang terpandang atau kurang bergengsi. Pekerjaan juru masak tersebut itu dianggap sebagai pekerjaan biasa, bahkan cenderung kayak diremehkan gitu di masyarakat. Sikap Mangkudun sendiri terhadap Makaji menunjukkan adanya ketimpangan dalam penghargaan sosial. Orang yang memiliki modal dan kekuasaan lebih dihormati, sementara orang yang bekerja keras dan tidak terlihat atau di balik layar itu kurang dapat apresiasi dari masyarakat. Padahal dalam konteks kenduri, kualitas masakan adalah hal yang sangat menentukan. Jika masakan tidak enak, nama baik tuan rumah bisa tercoreng. Jadi sebenarnya keberhasilan acara sangat ditentukan oleh Makaji sang juru masak. Namun secara sosial, ia tetap diposisikan lebih rendah.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat penghargaan sosial tidak selalu sebanding dengan peran nyata seseorang. Yang ketiga, ada budaya kenduri dalam masyarakat. Kenduri dalam cerpen ini bukan sekedar acara makan bersama, tetapi memiliki makna sosial yang besar. Kenduri menjadi simbol kehormatan, gengsi, dan juga kehidupan keluarga di tengah masyarakat di kampung tersebut. Semakin besar dan sukses sebuah kenduri, semakin tinggi pula citra keluarga tersebut. Karena itu, kenduri menjadi ajang pembuktian status sosial. Jadi masyarakat akan menilai dari berbagai aspek seperti rasa, dari makanannya, kemudian apa saja yang dihidangkan, lalu bagaimana acara tersebut berjalan. Jadi kenduri itu menjadi ruang di mana status sosial dipertontonkan dan diakui. Jadi semakin besar kendurinya berarti kayak ini sangat terpandang gitu, karena punya hajat yang besar. Nah, dalam konteks ini Makaji sebenarnya memegang peran penting dalam menjaga kehormatan Mangkubun. Namun tetap saja yang mendapatkan bagian ya tuan rumah kenduri, bukan cuma saya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adalah ketergantungan orang berkuasa pada orang kecil. Nah, dalam cerpen itu terlihat dari yang Makaji hanyalah seorang juru masak kampung, bukan orang kaya ataupun orang terpandang. Namun, keberadaan Makaji di sebuah kenduri itu menentukan keberhasilan dalam sebuah kenduri tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahkan keluarga kaya seperti Mangkubun pun tetap membutuhkan Makaji untuk agar pesta mereka dianggap berhasil seperti itu. Nah, hal ini tuh menunjukkan dalam kehidupan sosial orang kaya pun memerlukan orang yang kira-kiranya itu di bawah mereka. Jadi orang kaya itu tetap bergantung pada keahlian orang lain yang secara status sosial dianggap lebih rendah. Tanpa Makaji, kenduri menjadi hambar dan bahkan menimbulkan gunjingan dari masyarakat. Artinya, nilai sosial seseorang itu tidak selalu ditentukan oleh status sosial, tetapi dari peran dan manfaat masyarakat. Nah, poin selanjutnya yaitu dominasi orang tua dalam pilihan hidup anak. Ini dapat dilihat dari kuatnya pengaruh orang tua dalam menentukan masa depan anak. Contohnya tuh di dalam cerpen ini, Mangkubun menolak hubungan Azrial dan Renggogeni karena si Azrial itu tidak dari keluarga yang terpandang atau kaya. Nah, keputusan pun diambil oleh orang tua Renggogeni dan keputusan pernikahan akhirnya bukan ditentukan oleh keinginan Renggogeni, tetapi kehendak dari si Mangkubun atau ayahnya sendiri. Hal ini itu menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang masih menempatkan orang tua sebagai pengambil keputusan utama, terutama dalam hal pernikahan. Anak itu selalu lebih banyak mengalah dalam urusan ini karena untuk menjaga martabat keluarga. Meskipun si anak harus merelakan perasaannya sendiri. Selanjutnya yaitu merantau sebagai jalan mengubah hidup. Dapat dilihat dari Azrial yang memilih meninggalkan kampung setelah cintanya ditolak. Keputusan merantau menjadi titik perubahan dalam hidupnya. Di perantauan, si Azrial bekerja keras hingga bisa menjadi pemilik rumah makan dan membuka beberapa cabang, sehingga dianggap sukses. Nah, kisah ini tuh mencerminkan realitas sosial. Banyak masyarakat yang memandang merantau itu sebagai cara untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan status sosial. Tetapi merantau itu juga tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah, melainkan juga membuktikan diri dan mengubah nasib. Nah, poin yang terakhir adalah pernikahan balas budi. Pernikahan yang terjadi antara Renggogeni dan Yusnaldi itu digambarkan bukan semata karena cinta, melainkan hubungan balas budi antar keluarga. Di cerita disebutkan bahwa Mangkubun yang membantu proses karir si Yusnaldi dari awal, sehingga pernikahan tersebut
asumsikan sebagai balas budi atas perbuatan itu. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat tertentu, pernikahan dapat menjadi bagian dari hubungan sosial dan kepentingan keluarga, bahkan hanya hubungan pribadi dua orang. Status, kehormatan, dan hubungan timbal balik sering menjadi pertimbangan utama. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang relasi atau hubungan antar karakter dalam cerpen juru masak. Nah, yang pertama ada Makaji dengan Azriel. Nah, Makaji di sini sebagai ayah dari Azriel, dan Azriel sebagai anak. Jadi mereka berdua ini memiliki hubungan keluarga, yaitu ayah dan anak. Nah, Makaji di sini digambarkan sebagai sosok yang gigih dan setia pada pekerjaannya sebagai juru masak. Nah, Makaji menolak meninggalkan profesi yang telah dijalaninya seumur hidup karena merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat kampung. Nah, ini ditunjukkan pada saat Azriel mengajak ayahnya untuk pergi ke Jakarta merantau, ikut Azriel ke Jakarta, namun ayahnya menolak karena merasa masih mampu untuk menjalani pekerjaannya sebagai juru masak. Nah, Azriel sebagai anak ingin membalas pengorbanan ayahnya dengan mengajak Makaji ke Jakarta agar ayahnya hidup lebih layak dan dekat dengan keluarga. Nah, yang kedua, Makaji dengan Mangkudun. Nah, Mangkudun di sini yaitu seorang saudagar kaya raya yang berada di kampung tersebut. Jadi dia ini disegani oleh masyarakat, dikenal dan disanjung-sanjung. Nah, secara sosial, Mangkudun meremehkan profesi juru masak dan memandang Makaji sebagai golongan bawah, sehingga hubungan antar keduanya ini memiliki konflik sosial, yaitu ketimpangan sosial. Nah, namun pada kenyataannya Mangkudun sangat bergantung pada keahlian Makaji untuk menjaga wibawa dan kehormatannya. Nah, hal ini itu terlihat pada saat Mangkudun memiliki hajat, yaitu kenduri di rumahnya. Masyarakat itu tak sedikit yang enggan datang karena dinilai masakannya itu kurang enak, karena memang bukan Makaji si juru masaknya, sehingga yang seharusnya kenduri di rumah Mangkudun ramai, saat itu masyarakat enggan datang karena yaitu tadi Mangkudun dinilai tidak memenuhi ekspektasi mereka jikalau juru masaknya adalah Makaji yang terkenal sangat enak begitu. Nah, masyarakat menunjukkan ketidakpuasan dan kehormatan Mangkudun pun akhirnya menurun. Lalu yang ketiga ada Azriel dengan Renggogeni. Nah, Renggogeni ini anak dari Mangkudun. Nah, mereka saling mencintai tetapi hubungan kandas karena perbedaan kedudukan sosial. Nah, akhirnya hubungan keduanya yaitu cinta yang terhalang status sosial. Lalu mereka menjadi korban ketimpangan sosial dan patriarki. Nah, Renggogeni tidak memiliki kuasa penuh untuk menentukan pilihan hidupnya karena ia menuruti kemauan ayahnya untuk dijodohkan dengan seorang polisi. Baik, yang selanjutnya ada Renggogeni dengan Mangkudun. Renggogeni merupakan anak dari seorang ayah yaitu Mangkudun yang otoriter. Sementara Mangkudun ialah seorang ayah yang berkuasa atas anaknya. Mangkudun menentukan jodoh anaknya demi martabat keluarga sehingga Renggogeni berada pada posisi patuh namun tertekan. Selanjutnya ada Mangkudun dengan Azriel. Ini merupakan relasi penolakan dan konflik kelas. Penolakan ini melukai harga diri Azriel, mendorongnya untuk merantau dan menjadi awal perubahan nasibnya. Relasi ini menunjukkan bahwa kekuasaan sosial seseorang dalam hal penolakan dapat menentukan atau mengubah masa depan orang lain, meskipun tanpa hubungan langsung yang intens. Selanjutnya ada Renggogeni dan Gisnaldi, yaitu calon suaminya. Pernikahan mereka terjadi karena kesepadanan status
hutang budi keluarga, serta kepentingan sosial. Sehingga relasi ini mencerminkan perkawinan atau pernikahan yang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan masyarakat. Yang terakhir ada masyarakat lereng panjang dengan makaji. Pengakuan sosial yang tidak selalu setara dengan status. Masyarakat mengenal dan mengakui keahlian makaji tanpa melihat status sosialnya. Tanpa makaji, sebuah kenduri dianggap gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah latar. Nah, latar cerita ini ada 3. Yang pertama itu Kampung Lereh Panjang, kedua Jakarta, dan yang ketiga adalah Rumah Mangkudun. Latar tempat pertama yaitu Lereh Panjang. Lereh Panjang digambarkan sebagai tempat di mana masih banyaknya masyarakat tradisional yang sangat menjunjung adat, peka pada status sosial, serta kuat budaya, khususnya budaya kenduri. Di tempat inilah profesi juru masak dipandang rendah, tetapi secara sosial sangat dibutuhkan. Selanjutnya latar kedua yaitu Jakarta. Jakarta berpengaruh sebagai latar tempat karena menjadi ruang perubahan nasib tokoh Azriel dan Mangkaji. Di Jakarta, Azriel berhasil meningkatkan status sosialnya melalui kerja keras, sementara Mangkaji tidak lagi dipandang rendah sebagai juru masak. Dan yang ketiga adalah latar tempat Rumah Mangkudun. Latar pesta pernikahan yang megah, tetapi kehilangan makna karena tidak melibatkan makaji. Ini mencerminkan ironi bahwa kekuasaan ekonomi tidak menjamin keberhasilan sosial bila mengabaikan peran rakyat kecil. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan ambil alih. Mungkin terjadi kendala pada moderator. Jadi, cukup sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai konteks sosial, relasi karakter, dan juga latar tempat dari cerpen Juru Masak karya Nanhuri Muhammad. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.